Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Podcast. Ingat obat? ingat ISP. ISPI. Idi. Kali ini kita ada kedatangan eh, salah dua orang dari eh, jalannya UKM di kampus Tikes ISPI Banjarmasin. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Baik, untuk materi podcast kita pada hari ini yaitu berkenalan dengan UKM yang mewadahi minat bakat mahasiswa. Mungkin sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Di kampus Tikes ISPI Banjarmasin ada beberapa UKM yang sudah berdiri. Di antaranya ada OCS yaitu Orange Campus Sport, OCV Orange Campus Boys, OCI Orange Campus Islami, dan juga Bensetografi. Dan akan ada UKM baru yaitu OCD Orange Campus Den. Tamu kita kali ini yaitu ketua dari OCS dan juga OCV. Boleh perkenalkan diri? Dari siapa dulu nih? Bebas, siapa dulu? Ya, OCS duluan dah. Oke dah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Nur Rahman. Saya adalah ketua dari UKM Orange Campus Plot atau dikenal juga dengan OCS. Lanjut. Perkenalkan, namaku Nita Permatasari. Aku ketua Orange Campus Voice yang biasa dikenal dengan OCV. Oke. Sehat aja kan ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari-harinya gimana nih? Sibuk dengan praktikum ya? Ya. Iya. Ya, mungkin nggak perlu panjang lebar aja kali ya. Langsung saja kita ke beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk pertanyaan pertama, kenapa memilih UKM tersebut? Dan apa alasan berkecimpung di UKM tersebut? Mungkin Saya dulu nih. CS terlebih dahulu deh. Alasan sebenarnya memilih UKM ini kan karena pas awal-awal masuk kampus nih ada ngelihat kayak semacam bukan ngelihat sih, kayak mencari aja gitu UKM yang berkecimpung dengan olahraga apa gitu kan. Nah, jadi dapat nih UKM OCS, coba-coba aja dulu nih masuk UKM OCS. Terus di dalam OCS itu kami ya ada ngadakan latihan rutinan juga, terus seru-seruan juga sama teman-teman juga. Jadi nggak lama kemudian kan mulai terbiasa dengan keadaan OCS yang begini, jadi rasa saya selebihnya ingin menjadi ketuanya saja supaya lebih merombak apa yang ada yang kurang dari OCS ini. Itu saja sih. Untuk OCV gimana? Kayaknya alasannya nggak perlu panjang deh ya. Kalau aku untuk mengembangkan bakat sih, terutama di bidang tarik suara. Terus juga memperluas wawasan tentang bagaimana sih paduan suara gitu. Oke. Lanjut. Apa saja sih kegiatan yang ada di UKM tersebut? Oke. Sebenarnya kami di dalam OCS itu memiliki 2 divisi ya. Enggak, 3 divisi, tapi yang sering banget kami mainkan tuh cuma di badminton sama futsal. Kalaunya untuk basket sendiri masih divisi yang baru, jadi kami masih agak kurang ada latihan di situ. Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan tuh biasanya di setiap Sabtu dan Minggu. Di setiap Sabtu tuh biasanya di setiap Sabtu sore tuh latihan rutinan futsal.
Terus yang di badmintonnya tuh biasanya hari Minggu siang. Nah, di situ juga kami melakukan rutinan apa gitu tuh kan. Kadang juga kami sering mengadakan lomba kecil-kecilan tapi di batas UKM kami aja gitu. Oke. Kalau Civi gimana? Kalau Cevi latihan vokal itu perlu kan ya, untuk training pemanasan suara. Terus kami juga job terakhir itu kami mengisi paduan suara waktu wisuda. Oh Ya. ya. Sebelum itu juga kami ada tampil paduan suara di Yudisium. Itu aja sih. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Problem apa saja nih yang terkendala selama menjadi ketua UKM di divisi masing-masing? Kalau yang problem kecil-kecilan ya ada sih, nggak besar-besar amat gitu kan. Banyak nggak nih? Kecilnya banyak nggak nih? Agak bercabang-cabang ya. Jadi lo kadang problemnya itu ya jarang yang bisa turun latihan. Itu problemnya, bukannya masalah apa ya, masalahnya kan kami itu kan biasanya sudah mesan lapangan terus kan untuk dimainkan. Terus kadang ada orang yang kada turun, entah izin atau nggak ada keterangan sama sekali. Jadi kami rasa gimana gitu kan, sudah sudah menyewa lapangan itu lama gitu kan. Terus ya pasti kalau lama tuh kan pasti biayanya lebih juga kan. Nah, jadi kalau di situ kan bukan masalah uang atau apa sih ya, lebih ke tidak menghargai saja maksudnya gitu. Bukan curhat ya. Cuma mau bilang aja maksudnya gitu. Ya. Biasanya ada sanksinya nggak kalau yang nggak ikut gitu? Kadang kalaunya yang nggak ikut, kalaunya izin sih banyak, tapi kalau izinnya itu dengan alasan yang masuk akal dan logis kami terima aja. Tapi kalau alasannya yang apalah gitulah gitu kan, Gimana tuh? Kasih contoh boleh lah, gitulah gimana tuh? alasannya kan jar gawe laporan jar katanya ya. Kata kan laporan tuh ya meskipun ada sedikit susah-susahnya juga buat laporan, tapi kan setidaknya kan habis bolah laporan atau membuat laporan tuh bisa aja kan disamperin sebentar buat hadir aja gitu. Itu sih biasanya problem. Terus kadang ada yang bilang sakit, tapi ada abis dia bilang sakit ada dia berkawanan. Jangan sama pacar ya. Ya, Sama ayang. problemnya tuh di situ lah. Oke. Kalau CV ada problem nggak nih? Tentunya sih ada. Kurang lebih juga sih sama kayak OCS. Banyak yang nggak turun latihan. Masalahnya gini loh, kalau yang namanya paduan suara nih kan orangnya harus komplit. Nggak bisa kayak satu atau dua orang nggak turun. Itu nggak bisa. Yang namanya paduan suara tuh semua itu harus kerjasama. Soalnya kalau satu suara hilang, sistemnya susah. Buat bagi-bagi suara tuh susah. Kamu kemarin suara ini ya, kok jadinya suaranya kita kemarin nyanyiin kok beda. Jadi kan susah. Soalnya paduan suara ini kan ada yang namanya format SATB. Apa tuh SATB itu? Sopran, alto, bass, tenor. Nah, jadi kalau semisal nih sopran ada 2 orang, 1 orang nggak turun nih. Jadi itu susah gesan memelodikan suara. Jadi ya itu diharapkannya sih yang kedepannya kalau memang beneran serius ikut UKM OCV ya sering turun latihan lah. Pesan keras dari ketua OCV buat anggota OCV. Boleh juga nih buat anggota-anggota CS yang lain nih.
Kalau di UCV ada sanksinya juga nggak kalau nggak turun gitu? Karena aku ketua yang baik hati ya, jadi nggak ada sih. Paling kena tegur aja sih dari aku. Oh gitu. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan penutup mungkin ya. Hal positif apa yang didapatkan dalam berorganisasi di UKM? Hal positifnya yang pasti aja dulu ya. Pastikan bisa menjalin silaturahmi dengan sesama teman-teman di kampus gitu kan. Terus kalau di UKM sendiri kan pasti olahraga kan. Ya pasti badan jadi lebih sehat gitu. Di sosial sama teman-teman di kampus tuh lebih ada gitu kan. Jadi bisa juga di situ tuh kayak orang yang contohnya aja nih belum bisa main futsal atau belum bisa main badminton atau basket, berkecimpung di dalam organisasi ini jadi bisa. Nah, jadi selebihnya gitulah. Kalau CV gimana? Kalau CV dari yang sebelumnya belum tahu apa itu paduan suara, gimana sih latihan vokal gitu gimana, terus pembagian suara tuh gimana. Setelah masuk UKM OCV kan mereka lebih tahu nih suara yang benar itu gimana sih, teknik vokal yang benar itu gimana sih. Utamanya yang paling utama itu di vokal sih. Terus mereka juga tahu gimana cara mengharmonisasikan suara. Ya, gitu. Tambah wawasan jadinya. Iya, tambah wawasan. Oke. Mungkin itu saja sih pertanyaan untuk podcast kali ini. Sudah bentar banget ya. Takutnya kalau banyak-banyak ntar yang nonton malah bosen katanya. Nggak mungkin lah orang. Oke, baik, untuk podcast kali ini mungkin segitu dulu. Saya Ahmad Bayhaki selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.